tunduk sepenuhnya pada kehendaknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat masyarakat bisa tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi terbaik. Yang kedua ada takwa. Itu konselor agama dalam Islam juga memperkuat konsep ketakwaan untuk ketundukan kepada Allah. Individu yang dibimbing untuk hidup sesuai ajaran Islam agar terhindar dari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip agama. Yang ketiga ada doa dan zikir. Konselor agama dapat menasihati individu untuk memperbanyak aktivitas ibadah seperti sholat dan zikir agar dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menemukan ketenangan pikiran. Yang keempat ada refleksi dan muhasabah atau introspeksi diri dan evaluasi diri. Konselor agama dalam Islam melibatkan refleksi dan muhasabah, di mana individu diminta untuk merefleksikan tindakan dan pemikirannya serta mengevaluasi sejauh mana mereka membutuhkan proses. Yang kelima ada mendengarkan dan empati. Konselor agama dalam Islam harus menjadi pendengar yang baik dan peka terhadap mereka yang meminta nasihat untuk memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan situasi. Perlu dipahami dengan baik latar belakang dan situasi seseorang. Pendekatan konseling ini mengintegrasikan prinsip-prinsip agama Islam dengan teori dan praktik konseling modern. Sebagai bagian dari konseling keagamaan Islam, terdapat beberapa prinsip dan metode yang diadopsi dari teori konseling tradisional dan selanjutnya disesuaikan dengan nilai Islam. Salah satu teori yang umum digunakan dalam konseling keagamaan Islam adalah teori konseling psikodinamik. Teori konseling psikodinamik berasumsi bahwa permasalahan psikologis yang dialami seseorang seringkali disebabkan oleh konflik yang terjadi di pikiran bawah sadar. Dalam konteks konseling keagamaan Islam, konflik tersebut mungkin juga terkait dengan ketidakseimbangan spiritual dan ketidakpuasan dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Konselor keagamaan Islam menggunakan pendekatan ini untuk membantu individu mengeksplorasi dan memahami konflik batin mereka dan menemukan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini membantu individu meningkatkan kesadaran spiritualnya, memperdalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Konselor agama Islam dapat memasukkan pendekatan perilaku kognitif ke dalam praktik konseling mereka. Selain teori psikodinamik, pendekatan ini menitik beratkan pada perubahan pola pikir dan perilaku individu melalui pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru yang sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya, konselor dapat membantu individu meningkatkan ketaatan sholat, mengubah pola pikir negatif menjadi positif, serta mengurangi kecemasan dan depresi dengan mengacu pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.